Nah, ini proses yang saya tidak lakukan pemupukan atau tanpa pemberian nutrisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Info Ragam Pertanian. Salam pencinta tanaman dan salam silaturahmi. Baik, dalam informasi video kali ini saya akan memberikan lagi sedikit bagaimana melakukan proses pemupukan tanaman bibit bidara Arab Cider yang saya sudah lakukan eksperimen sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi di sini nanti saya akan memperlihatkan eksperimen yang saya lakukan pada tanaman bibit bidara, pada tanaman yang dipupuk maupun yang tidak dipupuk. Bisa kita lihat nanti juga proses pertumbuhan tanaman bidara yang kita lakukan perawatan secara insentif dengan pemberian unsur-unsur hara esensial, dengan tanaman yang tidak saya lakukan pemberian pupuk, sehingga pertumbuhannya hampir 2 kali lipat lebih lambat daripada yang kita lakukan pemberian pupuk. Nah, nanti juga di sini saya akan jelaskan unsur-unsur apa saja yang harus kita berikan pada tanaman bibit bidara ini agar proses pertumbuhannya lebih cepat 2 kali lipat. Jadi hal utama yang harus kita perhatikan sebelum kita lakukan pemberian, kita bisa mengamati kondisi tanaman, kira-kira tanaman ini kekurangan gejala unsur apa, sehingga dalam proses pemberian pupuk itu betul-betul efektif, sehingga tanaman betul-betul menyerap pemberian pupuk yang kita berikan secara maksimal. Nah, untuk mempersingkat waktu, simak video saya sebagai berikut. Baik sahabat Ragam Info Pertanian, inilah eksperimen yang saya lakukan pada tanaman bibit bidara saya. Di sini tanaman bidara saya sudah bagi 2 ya, pada posisi seperti ini. Jadi di sebelah sini ini perlakuan yang saya lakukan dengan pemberian unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman bidara ini ya. Sekarang kita lihat pertumbuhannya maksimal sekali. Nah, sementara di samping ini adalah tanaman yang pohon bidara yang tidak saya lakukan perlakuan sama sekali dengan pemberian unsur-unsur hara. Padahal kalau kita lihat dari kedua tanaman ini mempunyai umur yang sama ya, pada saat pembibitan yang sama. Jadi memang saya lakukan eksperimen sini supaya kita bisa memahami bahwa dengan pemberian pupuk dan pemberian pupuk dengan tidak pemberian pupuk itu perbedaannya sangat jauh sekali. Nah, bisa kita perhatikan ya, di sini saya sudah memberikan tanggal proses pemupukan. Ini saya sudah lakukan eksperimen sekitar hari Kamis tanggal 27 bulan 12 tahun 2018 yang lalu, sekitar hampir 2 minggu lebih ya. Nah, ini proses yang saya tidak lakukan pemupukan atau tanpa pemberian nutrisi. Ya, di sini saya tandai karena memang saya sengaja melakukan eksperimen ini supaya kita bisa memahami bahwa gejala-gejala kekurangan unsur hara itu sangat berperan aktif, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pohon bidara. Bisa kita perhatikan juga ini tanaman bidara yang saya sudah juga lakukan eksperimen ya, tanaman dewasa ya. Di sini ini beberapa tanaman ini memang saya sengaja tidak lakukan perlakuan sama sekali ya, sama sekali, karena saya ingin mengetahui pada saat proses pertumbuhan ini kita bisa mengamati dan mempelajari bahwa tanaman ini mengalami defisiensi unsur hara ya. Jadi sehingga kita bisa mengetahui bahwa tanaman ini perlu pemberian unsur-unsur hara apa saja, sehingga proses pertumbuhannya lebih bisa optimal dan tumbuh subur. Sementara yang di samping ini ya, ini sama saya lakukan juga eksperimen yang saya lakukan pemberian nutrisi sesuai dengan kebutuhan proses pertumbuhan ini. Bisa kita bandingkan ya, bisa kita bandingkan dan sandingkan begitu jauh perbedaannya di samping sini, padahal juga sama ya, tanaman bibit bidara ini tanaman yang umurnya sama dengan yang ini ya. Kondisinya kita lihat pada tanaman yang saya tidak lakukan perlakuan sama sekali, ini kita lihat pertumbuhannya sangat merana sekali, daun hampir menguning semua, kemudian daun seperti terbakar. Nah, kira-kira dari pengamatan kita, kalau mungkin secara kita awam bisa kita mengetahui bahwa tanaman ini kira-kira gejala kekurangan apa yang
didapatkan sehingga pertumbuhannya bisa terhambat. Nah, sementara ini perlakuan yang saya sudah lakukan. Baik, kita amati secara singkat bahwa kalau kita lihat dari pertumbuhan ini, bisa kita lihat pertumbuhan daun bidara ini ya sangat klorosis daunnya. Hampir kalau proses pertumbuhan begini memang ya pertumbuhan akan menjadi terhambat. Kita lihat kuning. Kalau kami amati ya sampai ada yang sudah mati seperti ini. Ya, ini kita korbankan memang untuk sebagai eksperimen kita. Ya, sampai klorosis sampai titik ini kalau kita lihat gejalanya ya, saya bisa cabut. Ini sampai betul-betul mati sampai ke akar-akarnya karena terjadi proses kekurangan unsur hara yang sudah lebih fatal sehingga mengakibatkan tanaman ini mati ya. Nah, baik. Di sini saya akan memberikan sedikit ilustrasi bahwa kita lihat mulai dari daun tua tanaman bidara ini terjadi bercak-bercak kuning kecoklatan di pinggirnya sampai tanaman ini titik tumbuhnya tidak ada. Jadi pada umumnya kalau saya amati ini tanaman keracunan unsur hara NPK ya, unsur hara P dan K, sehingga penyaluran unsur hara yang berada baik itu unsur hara yang berasal dari bahan-bahan organik itu tidak diserap oleh tanaman dengan sempurna karena adanya kekurangan unsur-unsur lain yang mengantar unsur hara tersebut untuk diserap oleh tanaman ini. Nah, unsur hara yang sangat berperan aktif dalam proses penyaluran unsur hara itu adalah unsur hara magnesium dan kalsium. Ya, gejala kalau kita lihat ini adalah gejala tanaman kekurangan magnesium dan kalsium, sehingga menyebabkan unsur hara yang diserap baik lewat bahan-bahan organik itu tidak terserap oleh tanaman. Dan kita lihat juga matinya titik pucuk ya, matinya titik pucuk pada tanaman itu juga diakibatkan oleh kekurangan unsur boron. Ya, kita ketahui bahwa unsur boron ini mempunyai fungsi untuk merangsang pembentukan unsur-unsur pucuk pada tanaman. Kita lihat daun menguning ya, ini bisa kita lihat daun menguning. Ini gejala defisiensi kekurangan unsur hara magnesium ya, karena fungsi unsur hara magnesium itu kalau dalam tanaman itu berfungsi untuk membentuk warna hijau daun atau klorofil. Jadi daun ini sangat berperan aktif dalam pembentukan proses pemasakan makanan pada tanaman ya, sebagai proses fotosintetis untuk proses penyaluran makanan ke seluruh tanaman. Selanjutnya ini bisa kita amati tanaman bidara juga yang saya sudah lakukan eksperimen ya. Hampir semua ciri-ciri pada tanaman ini ya gejalanya mirip. Ada tiga pokok utama di sini yang kekurangan unsur hara, yaitu magnesium, kalsium, boron, dan Zn. Ya, ini ada beberapa unsur hara, sekitar 4 unsur hara yang sangat diferensiasi sekali pada tanaman bidara ini. Nah, bagaimana penanganan tanaman bidara ini? Baik, saya akan memperlihatkan sebentar unsur-unsur apa saja yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi kembali tanaman bidara ini agar pertumbuhan tanaman bidara ini dapat tumbuh kembali sehat seperti tanaman bidara yang saya lakukan perawatan secara maksimal. Ya, kita lihat daunnya sangat vigor. Ya, pertumbuhan daun sangat hijau. Kita lihat titik tumbuhnya sangat cepat sekali karena semua kebutuhan unsur hara yang ada yang dibutuhkan tanaman itu didapatkan dari pemberian unsur hara yang kita berikan. Baik, untuk menanggulangi gejala-gejala kekurangan unsur hara pada tanaman bidara kita, di sini saya sudah siapkan beberapa unsur-unsur hara esensial, baik makro sekunder atau makro primer serta unsur-unsur hara mikro. Nah, di sini saya sudah siapkan pupuk NPK dengan kandungan. Ya, kita lihat, saya perlihatkan kandungan dari produk ini. Nah, di sini bisa kita lihat kandungan, terdapat 2 kandungan unsur makro ya, unsur makro primer dan sekunder yang sangat berperan sekali yang dibutuhkan oleh tanaman. Kita ketahui bahwa unsur NPK itu sudah memang unsur hara makro primer yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Di sini kita lihat kandungannya nitrogen itu 15%, B205 itu atau fosfor oksid itu 15%, kemudian K2O atau kalium oksid ya, kalium oksid itu 15%,
Kemudian yang ini yang saya garis bawah ini, di bawah 2 ada unsur-unsur hara makrosekunder yang sangat-sangat juga dibutuhkan oleh tanaman. Walaupun sedikit jumlahnya, tapi ini sangat berperan aktif dalam proses proses pertumbuhan pada tanaman. Di sini ada MgO, yaitu magnesium oksid, yaitu sekitar hanya kandungannya 2%. Kemudian ada CaO, ya, CaO itu kandungannya hanya 0,5%. Jadi Ca ini adalah kalsium oksid yang memang sedikit dibutuhkan tanaman tapi punya peran aktif.